Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat edisi yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan sebelum kita akan menjalani hari-hari kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-19. Kita akan belajar tentang kisah Naaman yang disembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai Allah yang luar biasa, Tuhan yang berbelas kasihan. Di dalam kehidupan kita atau setiap orang pasti membutuhkan yang namanya belas kasihan. Ya, walaupun yang membutuhkan belas kasihan mungkin orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Namun demikian kita pun sesungguhnya membutuhkan belas kasihan. Tetapi puji nama Tuhan, belas kasihan sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita ketika apa? Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana tentang seorang Naaman, seorang panglima, seorang negarawan, seorang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, seseorang yang berpengaruh di negeri Arab, yang pada waktu itu sering berperang dengan negara atau negeri Israel. Dia itu mengalami kesulitan atau mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya ketidakmungkinan. Ya, kenapa bisa demikian? Dia mengalami sakit penyakit, yaitu sakit kusta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mendengar COVID. Banyak orang menderita penyakit COVID ini, tetapi ribuan orang sudah disembuhkan di Indonesia. Puji nama Tuhan ya. Tetapi pada waktu itu Naaman mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan konon kabarnya gak ada dokter, gak ada tabib yang mampu menyembuhkan penyakit kusta ini. Karena dikatakan salah satu penyakit kusta ini adalah juga penyakit kutungan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, istri Naaman mempunyai seorang budak. Ya, dia seorang perempuan muda dari Israel ya. Pada waktu itu dia membujuk, mengatakan kepada istri Naaman kalau di Israel, di Samaria ada seorang nabi yang mampu menyembuhkan. Nah, tidak mudah ya bagi seorang Naaman, tidak mudah bagi seorang Aram untuk ke Israel untuk meminta kesembuhan. Ya, walaupun sampai akhirnya istrinya itu membujuk-bujuk sampai Naaman itu minta surat ya, surat dari raja untuk melakukan perjalanan ke Israel. Dan ketika dia sampai di Israel, surat itu dikasihkan kepada raja Israel. Justru raja Israelnya merasa apa? Wah, apakah aku ini seorang yang bisa menyembuhkan atau mematikan? Dan ini membuat raja berduka ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan di ayat 19 itu. Di ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Elisa mengetahui hal itu, ia segera menyuruh Naaman datang kepadanya. Ya, tetapi bukan Elisa sendiri yang menemui Naaman. Ya, bukan nabi sendiri yang menemui Naaman ya, tetapi bujangnya. Ya, pengennya Naaman gini dong, wah saya kan sudah sakit seperti ini, saya ini panglima, saya ini orang yang berpengaruh di Aram ya, kenapa Nabi nggak mau datang, kenapa hanya bujangnya? Dan yang lebih aneh dan mengherankan, bujangnya itu hanya menyuruh apa? Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa menyuruh Naaman mandi dalam air sungai Yordan yang keruh. Itu sebagai apa? Sepertinya sebagai cara sederhana untuk menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya, perintah ini sepertinya mudah ya. Perintah itu sepertinya, loh, kok cuma disuruh mandi aja? Ya, di sungai yang apa? Sungai yang dikatakan sungai yang kotor, sungai yang tidak sebaik sungai-sungai di Damsyik atau sebaik sungai-sungai yang ada di Aram itu. Nah, ini menunjukkan ya bagaimana bahwa Naaman itu supaya apa? Dia merendahkan diri ya, dia merendahkan hati. Bukan Elisa yang menyembuhkan ya, bukan sungai Yordan itu yang menyembuhkan. Bukan air keruh sungai Yordan itu yang menyembuhkan, tetapi apa? Allah yang menyembuhkan. Walaupun
Ya, walaupun Naaman itu bukan dari orang Israel, sedangkan mungkin banyak orang Israel yang juga sakit kusta dan belum disembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Naaman perlu tahu bahwa kesembuhan yang terjadi secara ajaib itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Dan kuasa Allah melalui siapa? Melalui sabda nabinya, yaitu Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan tidak mudah ya bagi Naaman ini. Sampai-sampai apa? Pegawai-pegawainya itu harus membujuk. Ya, mungkin dikatakan ya di ayat 13 dikatakan, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya, nah luar biasa ya. Dengan merendahkan diri, dengan merendahkan hati, akhirnya apa? Naaman mandi di sungai itu. Dan ketika keluar dikatakan kulitnya itu halus seperti kulit bayi. Ya, luar biasa cara Tuhan memberkati, luar biasa cara Tuhan berbelas kasihan. Ya, Tuhan berbelas kasihan bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada orang yang bukan Israel juga. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, bagaimana ketika kita menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Yang kita butuhkan seperti Naaman tadi adalah taat, adalah tunduk, adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, biarlah kita hari ini belajar bagaimana kita belajar seperti Naaman yang mau merendahkan diri ini, dan biarlah kita mengalami belas kasihan Allah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada kita. Belas kasihan Allah masih ada, belas kasihan Allah masih nyata ketika kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri. Haleluya.